Setelah seorang salik menyaksikan cahaya Nur Muhammad sebagai asal-usul seluruh ciptaan, maka pada tahap berikutnya terbukalah baginya tabir hakikat tentang keberadaan dirinya sendiri sebagai cerminan dari nur tersebut. Disinilah berlaku ungkapan agung dari kalangan arif billah, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Barang siapa mengenal dirinya, maka sungguh ia mengenal Tuhannya. Maka yang dimaksud mengenal diri dalam ilmu makrifat bukan hanya mengenal sifat fisik atau akhlak zahir, tetapi menyelami lapisan terdalam dari ruhaniyah yang bersumber dari tajalli Allah. Diri yang sejati bukanlah tubuh, bukan pula akal pikiran yang terikat dunia, tetapi adalah ruh yang berasal dari hembusan ilahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 29, "Fa'ija sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin." Maka apabila aku telah menyempurnakannya dan meniupkan ke dalamnya ruhku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Ayat ini menegaskan bahwa manusia memiliki bagian dari ruh Allah, yaitu bagian yang tidak terikat oleh dunia dan waktu. Inilah yang oleh para sufi disebut sebagai sirrun min sirrillah, rahasia dari rahasia Allah. Dalam tahap makrifat, sang salik akan mengalami proses pembersihan diri yang mendalam melalui zikir, tafakur, mujahadah, dan suluk yang terus-menerus, hingga ia mencapai kesadaran bahwa dirinya bukanlah dirinya, tetapi adalah pancaran dari wujud Allah yang Maha Tunggal. Kesadaran ini bukan berarti mengklaim kesatuan wujud secara mutlak tanpa adab, melainkan penyaksian bahwa tiada yang wujud hakiki selain Allah. Semua yang lain adalah tajalli dan bayang-bayang dari wujudnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 35, "Allahu nurus samawati wal ard." Allah adalah cahaya langit dan bumi. Dalam pemahaman makrifat, cahaya ini bukan cahaya fisik, melainkan cahaya maknawi yang meliputi segala sesuatu. Maka ruh manusia yang bersumber dari cahaya ini memiliki potensi untuk menyaksikan Allah jika hijab-hijabnya tersingkap. Hijab tersebut adalah hawa nafsu, syahwat dunia, cinta diri, dan kebodohan rohani. Ketika hijab-hijab ini terangkat melalui suluk, maka terbukalah mata hati, basirah, dan terlihatlah hakikat bahwa segala sesuatu berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 156, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali. Mengenal diri dalam dimensi ini berarti menyadari bahwa kehidupan ini hanyalah sandiwara tempat ruh melakukan perjalanan kembali ke asalnya. Maka seluruh pengalaman hidup, baik suka maupun duka, adalah bagian dari pengembaran untuk membangunkan ruh dari kelalaiannya. Dalam hadis qudsi disebutkan, "Kuntu kanzan makhfiyan fa'ahbabtu an urafa fakhalaqtul khalq." Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal maka aku ciptakan makhluk. Dalam hal ini, ruh manusia adalah perantara untuk mengenal Allah, dan penciptaan manusia bukan untuk dunia, melainkan untuk penyaksian terhadapnya. Para sufi menjelaskan bahwa manusia terdiri dari 7 lapisan ruhani yang disebut sebagai lataif as-sab'ah, yaitu nafs, qalb, ruh, sir, khafi, akhfa, dan hakikat. Setiap lapisan ini adalah jalan menuju Allah, dan setiap lapisan memiliki nama Allah yang berkaitan dengannya. Maka dalam proses suluk, seorang salik akan menapaki setiap lapisan tersebut hingga akhirnya sampai pada hakikatul haqa'iq, yaitu kesadaran murni bahwa tiada yang wujud selain Allah. Dalam makam ini, diri bukan lagi menjadi pusat kesadaran, tetapi sirna dalam keagungan zat yang disembah. Inilah makam fana, dan setelahnya akan dianugerahi baqa, yaitu kekekalan bersama Allah dalam kesadaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mati sebelum mati." Maksudnya adalah mematikan ego, nafsu, dan keakuan sebelum datang kematian fisik. Maka hakikat mengenal diri adalah proses penyucian diri hingga tiada yang tersisa selain wujud Allah dalam kesadaran. Ketika ini tercapai, maka segala perbuatan akan menjadi tajalli dari kehendaknya, segala kata menjadi hikmah dari cahayanya, dan segala gerak menjadi zikir yang hidup. Maka seorang arif akan menjadi seperti yang digambarkan dalam hadis qudsi. Ketika aku mencintainya, aku menjadi pendengarannya, yang ia dengar dengannya, penglihatannya yang ia melihat dengannya, tangannya yang ia memukul dengannya, dan kakinya yang ia berjalan dengannya. Dengan demikian, mengenal diri bukanlah proyek intelektual atau filosofis semata, melainkan jihad ruhani yang paling dalam. Ia menuntut kejujuran, kerendahan hati, dan keberanian untuk membongkar seluruh ilusi dunia yang melekat pada diri.
Maka bagi mereka yang sungguh-sungguh, Allah akan membukakan jalan, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Ankabut ayat 60 dokus. وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Dan orang-orang yang berjihad pada jalan kami, sungguh akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Pada makam ini, seorang salik tidak lagi melihat Allah sebagai sesuatu yang jauh, tetapi melihat segala sesuatu sebagai tanda darinya. Ia berjalan di bumi dengan hati yang hadir di langit. Ia makan dan minum namun ruhnya senantiasa berzikir. Ia tidur namun hatinya terjaga. Maka dunia tidak lagi menjadi hijab, tetapi menjadi cermin untuk menyaksikan kehadiran Allah. Dengan menyadari bahwa seluruh alam ini adalah manifestasi dari nur-Nya, maka seorang arif akan berkata sebagaimana para wali Allah terdahulu, "Aku tidak melihat sesuatu pun kecuali aku melihat Allah sebelum dan sesudahnya." Inilah makam kesadaran yang melampaui akal, menyentuh ruh, dan merasuk hingga ke tulang sumsum. Makam yang hanya dapat dicapai melalui perjalanan panjang, cinta yang mendalam, dan penyerahan total kepada kehendak ilahi. Maka wahai diri yang mencari, kenalilah dirimu, karena di dalam dirimu tersimpan rahasia besar, rahasia tentang Tuhanmu. Pada kedalaman ma'rifatullah, jalan pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melalui pintu ma'rifat nafs, yakni pengenalan terhadap diri sejati. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Barang siapa yang mengenal dirinya, sungguh ia mengenal Tuhannya. Hadis ini adalah kunci utama dalam perjalanan spiritual seorang hamba yang hendak menembus hijab-hijab antara dirinya dengan Tuhannya. Namun mengenal diri bukan semata-mata mengenali tubuh jasmani, nama, keturunan, ataupun status sosial, melainkan menyelami inti terdalam dari hakikat ruh yang menjadi tiupan langsung dari Allah, sebagaimana ditegaskan dalam surah Sad ayat 72, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Maka apabila aku telah menyempurnakannya dan meniupkan ke dalamnya roh, ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Kalimat nafakhtu fihi min ruhi menunjukkan bahwa di dalam diri manusia terdapat unsur ketuhanan, yakni ruh yang berasal dari pancaran ilahi. Ruh ini bukan bagian dari Allah secara zat, namun ia membawa cahaya yang menghubungkan manusia dengan Rabb-Nya. Oleh sebab itu, para ahli makrifat menyatakan bahwa jalan menuju Allah tidak perlu mencari keluar, melainkan kembali ke dalam diri, menyingkap tabir-tabir ego, hawa nafsu dan duniawi yang menutupi ruh ilahiyah tersebut. Dalam surah Al-Hasyr ayat 19, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَاسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Maka, melupakan Allah sama dengan melupakan jati diri, dan mengenal Allah sama dengan mengenal diri sejati. Pengembaraan ma'rifatullah akan membimbing seorang salik untuk menapaki lapisan-lapisan nafs, jiwa, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama tasawuf, dimulai dari an-nafs al-amarah, jiwa yang mengajak kepada kejahatan, hingga mencapai an-nafs al-mutmainnah, jiwa yang tenang, yang dipanggil oleh Allah dalam surah Al-Fajr, ayat 27 hingga 30. Ya ayyatuha an-nafs al-mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Maka, ruh yang telah mencapai ketenangan adalah ruh yang telah mengenali dirinya, menyaksikan asal-usulnya, dan berserah sepenuhnya kepada kehendak Allah. Dalam pemahaman para arif, ruh yang telah tersingkap akan menyaksikan bahwa dirinya adalah amanah Allah yang sangat besar. Sebagaimana dalam surah Al-Ahzab ayat 72, Inna aradna al-amanah ala as-samawati wa al-ard wal jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashifaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana jaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya dan dipikulah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Amanah ini adalah ruh itu sendiri. Dan mengenal ruh berarti menunaikan amanah itu dengan sebenar-benarnya. Ruh yang telah tersingkap akan mengetahui bahwa seluruh keberadaannya adalah milik Allah. Tidak ada gerakan, pikiran, perasaan, bahkan napas sekalipun yang benar-benar milik dirinya. Dalam surah Al-An'am ayat 125,
Faman yuridi Allahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk, niscaya dia lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Maka kelapangan dada ini adalah tanda telah tersingkapnya hakikat ruh, dan Islam dalam makrifat adalah penyerahan total, bukan hanya pada syariat, melainkan pada hakikat kehendak Allah dalam seluruh aspek kehidupan. Lebih lanjut, para arifin membagi dimensi diri manusia ke dalam beberapa latifah, yaitu titik-titik spiritual dalam batin yang menjadi jembatan menuju Allah. Latifah-latifah tersebut meliputi latifah qalb, latifah ruh, latifah sir, latifah kafi, dan latifah akhfa. Kelima latifah ini merupakan tingkatan-tingkatan kesadaran yang harus diaktifkan melalui zikir, muraqabah, dan mujahadah, hingga akhirnya terhubung kepada latifah Muhammadiyah, yang menjadi titik kesatuan antara ruh manusia dengan Nur Muhammad. Dalam proses ini, seorang salik akan mengalami berbagai makam, taubah, wara, zuhud, tawakul, ridha, hingga fana dan baka. Fana adalah lenyapnya identitas diri dalam keagungan Allah, dan baka adalah keberadaan diri yang sepenuhnya dalam kehendaknya. Pengetahuan makrifat tentang diri ini bukan hasil membaca buku semata, tetapi hasil penyaksian langsung melalui pengalaman ruhani. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang terhadapnya. Dan tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada kewajiban yang aku tetapkan atasnya. Dan hambaku terus-menerus mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk memukul, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan." Inilah makam makrifat yang sejati, penyatuan antara hamba dengan kehendak Allah tanpa kehilangan sifat kehambaan. Mengenal diri dalam makrifat bukanlah untuk menyombongkan spiritualitas, tetapi untuk merendahkan ego hingga fana. Sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat 85, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu urusan Tuhanku, dan kamu tidak diberi ilmu melainkan sedikit. Maka tidak ada yang dapat dibanggakan dari ilmu makrifat, sebab ruh bukan milik manusia untuk dibanggakan, tetapi amanah yang harus dikembalikan kepada Allah dalam keadaan suci. Dengan demikian, jalan makrifatullah selalu dimulai dari penyucian diri, kemudian penyaksian terhadap asal ruh, lalu penyerahan total dalam cinta dan kehendak Allah. Maka barang siapa yang telah mengenal dirinya, ia tidak akan lagi mencari Allah di luar sana, tetapi menyaksikan Allah dalam setiap helaan napasnya, dalam setiap detak jantungnya, dan dalam seluruh ciptaannya. Ia akan hidup dalam kesadaran bahwa tiada yang ada selain Allah, dan segala yang terlihat hanyalah tajalli dari Zat yang Maha Nyata. Setelah salik menyadari hakikat wujud dirinya sebagai pancaran dari cahaya ilahi, maka bab selanjutnya adalah ma'rifat terhadap asma dan sifat Allah dalam dirinya. Langkah ini menuntut pengenalan lebih dalam terhadap Asmaul Husna, karena di dalam nama-nama Allah terdapat rahasia identitasnya yang tercermin pada ciptaannya. Dalam surah Al-A'raf ayat 180 disebutkan, "Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha," yang artinya, dan Allah memiliki nama-nama yang indah, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. Nama-nama ini bukan sekadar sebutan verbal, tetapi setiap nama mengandung sifat yang menjadi cermin dari tindakan dan wujud makhluk. Ketika seorang salik melihat bahwa dalam dirinya ada sifat kasih, maka di situ ada pancaran dari Ar-Rahman. Ketika ada keadilan, itu adalah refleksi dari Al-Adl. Ketika ada ilmu, maka ia memantulkan Al-Alim, dan seterusnya. Para arifin mengatakan bahwa seluruh sifat Allah itu tajalli dalam alam. Artinya, setiap perbuatan Allah dalam semesta adalah manifestasi dari salah satu atau kombinasi dari namanya. Maka, mengenal nama-nama Allah bukan sekadar menghafalnya, tetapi menyingkap kehadiran sifat-sifat itu di dalam dan di luar diri. Dalam surah Al-Hasyr ayat 22 hingga 24, Allah memperkenalkan dirinya dengan sejumlah asma. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa, alimul ghaibi wasyahada, huwa ar-Rahmanur Rahim. Hingga akhir ayat 24. Setiap nama itu merupakan pintu penyaksian. Maka seorang salik yang berzikir Ya Hakim harus menanamkan dalam jiwanya kebijaksanaan.
Yang membaca Ya Quddus harus menyucikan dirinya dari segala kotoran. Inilah zikir maknawi yang menghasilkan penyucian hakikat. Dalam perjalanan spiritual, para sufi mengajarkan latihan menyatukan sifat-sifat Allah ini dalam perilaku. Sehingga seorang hamba bukan hanya mengenal nama Al-Karim, tetapi juga menjadi pemurah karena menyadari bahwa kemurahan itu berasal dari Allah. Mereka berlatih bukan sekadar menyerupai, tetapi merefleksikan. Ketika seseorang memaafkan, maka ia sedang menjadi cermin dari sifat Al-Ghafur. Maka amal perbuatan seorang salik adalah bentuk dari tajalliyatul asma, atau penyinaran sifat-sifat Allah dalam diri. Inilah yang disebut oleh Imam Al-Ghazali sebagai tahalli, yaitu menghiasi diri dengan sifat-sifat ilahi sebagai jalan menuju tajalli, dan akhirnya fana fillah. Lebih jauh, para sufi menyebut bahwa perjalanan ini akan sampai pada makam fana as-sifat, yaitu lenyapnya sifat makhluk dan yang tinggal hanyalah sifat-sifat Allah. Maka orang itu tidak lagi melihat dirinya penyayang, melainkan menyaksikan bahwa kasih sayang itu milik Allah. Ia tidak lagi berkata, aku adil, melainkan berkata, keadilan Allah tengah berlaku melalui diriku. Inilah bentuk tauhid tingkat tinggi yang disebut oleh para arif sebagai tauhid af'al, tauhid sifat, dan puncaknya tauhid zat. Semua ini tidak akan dapat dicapai kecuali dengan pembersihan diri, zikir terus-menerus, dan bimbingan dari mursyid yang telah menapaki makam tersebut. Asma Allah juga memiliki resonansi batin. Para ahli huruf, ilmul huruf, mengatakan bahwa setiap huruf dari asma Allah menyimpan frekuensi tertentu yang apabila dibaca dengan niat yang benar dan hati yang khusyuk, dapat membuka getaran cahaya dalam kalbu. Maka zikir Ya Nur bukan sekadar melafazkan, tetapi memanggil cahaya itu untuk menyinari ruang gelap dalam jiwa. Zikir Ya Basir adalah penyucian pandangan batin agar dapat menyaksikan kebenaran sejati. Setiap nama mengandung rahasia energi spiritual yang hanya tersingkap bagi mereka yang telah mencapai tingkat kesadaran murni. Sebagian ahli hakikat bahkan menulis bahwa asma Allah adalah struktur dari penciptaan. Setiap makhluk memancarkan kombinasi dari nama-nama Allah. Air memantulkan Ar-Rahman, api memantulkan Al-Jabbar, tanah memantulkan Al-Halim, dan udara memantulkan Al-Latif. Maka semesta ini tidak lain adalah Kitabullah Al-Manzur, kitab Allah yang terlihat, sementara Al-Quran adalah Kitabullah Al-Mastur, kitab yang tertulis. Keduanya berbicara tentang Allah, dan siapa yang memahami keduanya akan menjadi arif billah, mengenal Allah dalam seluruh wujud dan pengalaman hidup. Dengan demikian, ketika seorang salik membaca Al-Quran, ia tidak hanya memahami makna lahirnya, tetapi juga menyelami pancaran sifat Allah dalam tiap ayat. Ayat tentang pengampunan adalah manifestasi dari Al-Ghafur, ayat tentang penciptaan adalah tajalli dari Al-Khaliq, dan ayat tentang kebesaran adalah cermin dari Al-Mutakabbir. Disinilah makrifat bertemu dengan tafsir, dan zikir bersatu dengan syariat. Maka tidak ada dikotomi antara ilmu dan amal, antara syariat dan hakikat, karena semua mengarah kepada satu, pengakuan akan keesaan Allah dalam segala sesuatu. Memasuki makam ke-14 dalam perjalanan makrifatullah, seorang salik akan diperkenalkan kepada satu dimensi spiritual yang lebih tinggi dari sekadar penyaksian terhadap cahaya Muhammadiyah, yaitu makam tajalliyat asma wa sifat, yang menuntun kepada kesadaran bahwa segala sesuatu di alam semesta ini bergerak dalam sistem penampakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang jalal maupun jamal. Dalam surah Al-Hasyr ayat ke-24, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Huwallahul Khaliq al-Bari' al-Musawir, lahu al-asma al-husna, yang artinya, dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah, Asma'ul Husna. Ayat ini bukan hanya keterangan teologis, namun merupakan kunci dari pengenalan hakikat segala sesuatu. Dalam pandangan sufi, seluruh makhluk dan fenomena dunia tidak memiliki keberadaan hakiki, melainkan hanyalah bayang-bayang dari nama dan sifat Allah yang sedang menzahirkan dirinya dalam ragam bentuk. Setiap kejadian, setiap manusia, setiap perasaan, bahkan setiap bisikan hati adalah pancaran dari nama dan sifat Allah. Misalnya, kasih sayang seorang ibu adalah pancaran dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemarahan dan ketegasan adalah pancaran dari Al-Jabbar dan Al-Qahar. Kelembutan dan keindahan adalah pancaran dari Al-Latif dan Al-Jamil. Oleh sebab itu, dalam ilmu makrifat, seorang salik dilatih untuk membaca segala fenomena bukan dengan akal,
tetapi dengan mata hati, basirah, agar dapat melihat tajalli sifat-sifat Allah dalam setiap yang terlihat dan terdengar. Inilah makam syuhud al-asma wa sifat, yaitu penyaksian terhadap kehadiran Allah dalam setiap dinamika kehidupan melalui nama-nama dan sifatnya yang agung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan makrifat ini dalam kehidupannya. Dalam riwayat hadis, beliau bersabda, "Tafakkaru fi khalqillah, wala tafakkaru fi zatillah." Yang artinya, berfikirlah kalian tentang ciptaan Allah, dan jangan berpikir tentang zat Allah. Hal ini menunjukkan bahwa jalan makrifat bukan melalui penalaran terhadap zat yang maha gaib, melainkan melalui pemahaman tajallinya melalui ciptaannya. Oleh karena itu, seorang salik tidak lagi memandang air sebagai air, api sebagai api, ataupun angin sebagai angin semata. Semuanya adalah manifestasi dari sifat Allah. Air adalah manifestasi dari Al-Hayy dan Al-Wahhab karena ia memberi kehidupan. Api adalah manifestasi dari Al-Jabbar dan Al-Muntaqim karena ia menghancurkan. Angin adalah tajalli dari Ar-Raqib dan Al-Latif karena ia tak terlihat tetapi dapat dirasa. Namun dalam tingkat ini, salik juga diuji dengan lebih dalam. Ia akan diperlihatkan bahwa dalam kematian ada kehidupan, dalam kehancuran ada kebangkitan, dalam kehilangan ada keberadaan. Ini karena tajalli asma dan sifat tidak berjalan dalam dimensi logika manusia, tetapi dalam dimensi hak, kebenaran batinia. Dalam surah An-Nur ayat 35, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, Allahu nuru as-samawati wal ard, masalu nurihi kamisbah, al-misbahu fi zujajah. Yang artinya, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus. Di dalamnya ada pelita. Ayat ini memberikan isyarat bahwa segala sesuatu di alam ini adalah refleksi dari cahaya dan sifat Allah, dan tugas manusia adalah mengenali pola dan isyarat dari pancaran tersebut. Melalui zikir, tafakur, dan mujahadah, salik dapat masuk dalam dimensi ini secara batiniah. Ketika seorang hamba membaca Asmaul Husna, sesungguhnya bukan hanya sebagai doa, tetapi sebagai penyelarasan batin dengan frekuensi spiritual dari nama-nama Allah tersebut. Jika seorang hamba mengulang lafaz Ar-Rahim, maka hatinya akan diselaraskan dengan kasih sayang Allah. Jika ia membaca Al-Alim, maka ia akan diberi ilham akan pengetahuan hakikat. Maka Asmaul Husna bukan sekadar untuk dihafal, tetapi untuk diresapi dan dihidupkan dalam kehidupan. Dalam makam ini, seorang salik akan semakin menanggalkan sifat dirinya yang fana dan digantikan dengan pancaran sifat-sifat Allah. Ia menjadi lembut karena Allah Maha Lembut. Ia menjadi sabar karena Allah Maha Sabar. Ia menjadi pemberi karena Allah Maha Pemberi. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Hambaku terus mendekat kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang ia dengar dengannya, penglihatannya yang ia melihat dengannya, tangannya yang ia memukul dengannya, dan kakinya yang ia berjalan dengannya." Ini adalah maqam fana fi sifatillah, yaitu larut dalam sifat-sifat Allah. Ia bukan lagi berkehendak atas kehendaknya sendiri, melainkan kehendaknya telah menyatu dalam kehendak Allah. Namun perlu dipahami, larutnya seseorang dalam sifat-sifat Allah bukan berarti ia menjadi Tuhan. Tidak, ia tetap makhluk. Tetapi sifat-sifat yang muncul dalam dirinya adalah cerminan dari pengosongan diri yang telah total, sehingga tidak ada lagi hijab antara dirinya dan Allah dalam konteks perbuatan dan akhlak. Orang seperti ini disebut sebagai Abdur Rabbani, hamba yang telah disinari oleh Robnya. Dalam surah Ali Imran ayat 79, Allah menyebut mereka, Kunu Rabbaniyin. Jadilah kalian hamba-hamba Rabbani. Dengan demikian, makam ke-14 ini adalah jembatan menuju makam hakikatul haqa'iq, yaitu pengenalan terhadap Allah, bukan hanya melalui ciptaan atau cahayanya, tetapi melalui kehampaan total yang memungkinkan pancaran zat hadir secara rahasia dalam diri seorang hamba. Ia telah melihat nama dan sifatnya dalam setiap hela napas, dalam senyuman orang lain, dalam penderitaan dan dalam keindahan. Dunia bukan lagi tempat keterasingan, tetapi ladang untuk menyaksikan Allah dalam tiap detik kehidupan. Inilah makam yang disebut para sufi sebagai makam muraqabah daimah, yaitu kesadaran terus-menerus terhadap hadirat Allah, yang tiada terputus bahkan sekejap mata pun. Memasuki makam ke-15 dalam perjalanan makrifatullah, maka ruh seorang salik akan dipertemukan dengan pemahaman tentang tajalli af'al,
yaitu manifestasi dari segala perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku dalam kehidupan nyata dan semesta. Bila sebelumnya tajalli asma dan sifat menunjukkan kebesaran Allah melalui penyingkapan nama dan sifatnya dalam diri dan alam, maka tajalli af'al merupakan kesadaran bahwa segala gerakan, diam, perubahan dan peristiwa yang terjadi adalah murni perbuatan Allah, tiada satu pun yang keluar dari kuasanya. Ini merupakan pintu pembuka untuk memahami bahwa tiada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah semata. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah As-Saffat ayat 125, "A'taduna ba'la wa tadharuna ahsanal khaliqin." Allah Rabbakum wa Rabba abaikum al-awwalin. Mengapa kamu menyembah Baal dan meninggalkan Allah, pencipta yang paling baik? Allah Rabbmu dan Rabb nenek moyangmu yang dahulu. Ayat ini bukan hanya mengingkari penyembahan terhadap selain Allah, tetapi juga penegasan bahwa seluruh penciptaan berasal dari satu tindakan, satu kehendak, dan satu pelaku, yaitu Allah sendiri. Maka dalam maqam ini, seorang salik tidak lagi melihat perbuatan manusia sebagai perbuatan mandiri, melainkan perpanjangan kehendak ilahi. Semua gerak, walau tampak berasal dari makhluk, hakikatnya adalah gerak Allah yang beroperasi melalui mereka. Pemahaman ini ditegaskan pula dalam firman-Nya, surah Al-Anfal ayat 17. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Maka bukan kamu yang membunuh mereka, tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Ayat ini menafikan perbuatan hamba dan menetapkan perbuatan Allah sebagai pelaku sejati. Ini bukan sekadar tafsir dalam konteks perang, tetapi prinsip utama dalam perjalanan ruhani. Melihat segala sesuatu sebagai perbuatan Allah. Bila seorang salik sampai pada pemahaman ini, maka hatinya akan tenang, jiwanya akan damai, dan tidak ada lagi ruang untuk keluh kesah, sebab semua terjadi atas dasar kehendak dan hikmah Allah yang Maha Mengetahui. Dalam maqam tajalli af'al ini pula, seorang arif menyadari bahwa segala musibah, kegembiraan, kemiskinan, kekayaan, sakit, dan sehat adalah perbuatan Allah. Maka tidak ada tempat bagi kesombongan atau keputusasaan. Jika ia diberi rezeki, ia tahu itu adalah pemberian Allah, bukan hasil usahanya semata. Jika ia diuji dengan musibah, ia tahu itu juga dari Allah, dan pasti mengandung pelajaran cinta. Maka ayat dalam surah At-Taghabun ayat 11 menjadi cahaya petunjuk. Ma asaba min musibatin illa biiznillah, wa man yu'min billah yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Tajalli af'al juga meniscayakan tawakal yang hakiki. Bukan tawakal lisan atau teoretis, melainkan penyerahan total kepada kehendak Allah. Dalam maqam ini, seorang salik tidak lagi berharap pada makhluk, tidak risau terhadap hasil, tidak takut terhadap masa depan, sebab semua telah ditentukan dan digerakkan oleh Allah. Ia hanya bergerak karena Allah menyuruhnya bergerak. Ia diam karena Allah menyuruhnya diam. Dalam surah At-Taubah ayat 51 Allah berfirman, "Kullan yusibana illa ma kataba Allahu lana, huwa maulana, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah, tidak akan menimpa kami, melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami. Dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Dalam maqam ini pula, pemahaman tentang keikhlasan mencapai puncaknya. Seorang hamba ikhlas bukan karena ingin dipuji atau mendapatkan pahala, tetapi karena ia telah menyaksikan bahwa tidak ada perbuatan selain perbuatan Allah, maka ia pun mengabdi karena Allah, melalui Allah, dan untuk Allah. Ini adalah maqam fana af'al, yaitu lebur dalam perbuatan Allah. Ketika seseorang mencapai maqam ini, ia tidak melihat dirinya lagi sebagai pelaku amal, tetapi sebagai wadah kehendak ilahi yang mengalir dalam hidupnya. Hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Al-Bukhari memperkuat hal ini. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Namun dalam maqam tajalli af'al, niat itu sendiri adalah gerakan dari Allah yang menanamkannya di hati hamba. Maka seorang salik yang telah sampai pada kedalaman ma'rifat, tidak lagi mengklaim niat sebagai miliknya, melainkan sebagai ilham dari Allah yang memerintahkannya untuk melakukan kebaikan. Disinilah letak maqam sirrul ikhlas, rahasia keikhlasan sejati. Maqam ini juga menjelaskan tentang adab terhadap takdir.
Ketika seorang salik menyaksikan bahwa segala kejadian adalah af'al Allah, maka ia tidak terburu-buru menilai baik atau buruk, sebab semuanya adalah bagian dari desain ilahi yang sempurna. Dalam surah Al-Hadid ayat 22 disebutkan, Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna zalika 'alallahi yasir. Tiada suatu musibah pun yang menimpa di bumi, dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kesempurnaan tajalli af'al membawa seorang salik kepada makam ridha, yaitu menerima segala ketentuan Allah dengan penuh cinta. Ia tidak lagi mengeluh dalam musibah, tidak merasa bangga dalam keberhasilan, sebab ia tahu semua adalah milik Allah dan berasal dari perbuatan Allah. Ridha ini bukan pasrah buta, tetapi penyaksian batin yang menghasilkan ketenangan. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, Wahai hambaku, jika engkau ridha dengan apa yang aku tetapkan, maka aku akan menenangkan hatimu, dan engkau akan menjadi hambaku yang sejati. Ketika tajalli af'al telah mantap dalam hati seorang salik, maka ia pun akan merasakan bahwa tiada yang perlu ditakuti selain Allah, sebab semua makhluk hanyalah alat dalam perbuatannya. Ia tidak takut terhadap manusia, penyakit, kematian, atau rezeki, sebab semua itu berada dalam genggaman af'al Allah. Maka keyakinannya pun menjadi kokoh, tawakalnya sempurna, dan ketenangannya meliputi seluruh dimensi hidupnya. Inilah buah dari makrifat terhadap perbuatan Allah, ketentraman sejati.